Oke. Start dari belum udah chartnya tembaga koper. Mari kita ke IHSG dulu ya. Kita ke IHSG dulu. Seperti biasa ya, di awal saya bahas IHSG, tapi sebenarnya saya pribadi, kembali saya ulang, saya tidak terlalu melihat IHSG. Tapi karena sering ditanya ya saya bahas. Kenapa? Karena seringkali IHSG ini digerakkan oleh saham-saham yang seakan-akan market cap-nya gede, tapi liquidity-nya tuh justru kecil. Ya, atau fundamentalnya yang kurang oke gitu. Nah, kalau hari ini IHSG itu melemah 0,04%, tapi sebenarnya paginya tuh sebenarnya ada gap up gitu ya. Ini didorong dari saham apa aja? Didorong dari saham Papa PP, Brand ya. Brand ini tadi kalau aku lihat dia naik tapi udah kena resistance banget 10.600. Dalam jangka pendek rawan profit taking, mungkin kalau ada retracement buat teman-teman yang mau masuk buat memanfaatkan nanti tanggal 24 ada kenaikan, tapi menurut aku nggak usah terburu-buru, banyak saham yang lain juga yang bisa kasih cuan kalau seandainya teman-teman nggak punya. Nah, untuk Petro juga tadi pagi sempat aktif, sempat naik ya tinggi, tapi kemudian ditutup dengan candle yang ekornya lumayan di sini. Nah, area yang bagus sebenarnya kalau kalian mau masuk 8.000 sampai 7625 itu area retracement di area tersebut. Oke, kalau nggak dapat gimana? Nggak apa-apa, saham bukan cuman Brand dan Petro. Kemudian DSSA hari ini turun 12% dan ini turunnya tuh pas banget, dia kena di resistance 98975. Ini adalah area bekas breakdownnya dia. Dulunya dia support di tanggal 20 Oktober yang ditok-tok yang diet ke Igoy aku @ellenmay_official ya. Igoy aku @ellenmay_official gitu ya. Langsung ke @ellenmay_official. Nah, jadi teman-teman, area 98750 sampai 99125 ini area resistance kuat buat di SSA, dan lagian sahamnya dia tidak terlalu liquid, jadi kita aja skip aja. Hari ini saya pengen membahas beberapa saham masih dari sektor komoditas ya, dan juga dari grup Salim, grup Bakri, terus kemudian saham mas-masan, terus kemudian ada saham lain yang tidak terkait dengan grup ini gitu. Tapi meskipun kelihatannya market minim sentimen, sebenarnya ada banyak hal-hal yang kita bisa bahas, hal-hal makro yang menarik yang kita bisa bahas. Ya, oke. Market value hari ini 20,8 T di pasar reguler, 19,7 T, dan sekitar sebulan terakhir ya. Ini market value-nya udah lumayan gede, sekitar adalah berapa belas T gitu. Sekitar 19 T-an tuh ada gitu beberapa hari terakhir gitu ya. Jadi mungkin sekitar 2 mingguan mungkin ya. Sejak kapan? Sejak saham banking itu naik tinggi gitu. Kalau dulu kan ya agak-agak sepilah di bawah 15 T kayak gitu. Nah, terus di pasar di pasar reguler hari ini saham GoTo itu transaksinya gede banget ya, sekitaran 952 miliar market value. Brand 875M terkait dia juga masuk ke MSCI Brand ya, jadi mungkin ada dibeli gitu ya. Terus kemudian CDIA 765M. Nah, di pasar negosiasi 1T itu saham Mora, baru dengar ini kan, saham Mora ya, jarang ya dibahas. Kemudian BMRI 189M dan kemudian TLKM 80M. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan GoTo dan TLKM? Nanti kita akan bahas ya, dan juga Grab ya, nanti kita akan bahas. Nah, asing tuh hari ini net buy 102M. Yang di net buy ada saham Brand, Dewa, Inet, BMRI, dan juga WiFi. Jadi WiFi udah mulai naik lagi, tapi masih sideways. Nanti aku akan bahas lebih detail. Sebelum saya bahas saham-saham itu tadi dan juga saham dari sektor komoditas, aluminium, tembaga, dan juga kabarnya batubara bagaimana, aku mau bahas beberapa sentimen yang positif ataupun negatif buat market, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang positif yang pertama adalah Senat Amerika itu udah menyepakati anggaran gitu ya. Akhirnya sepakat, istilah kata tuh dulu APBN-nya 2026 tuh nggak sepakat gitu loh, nggak disepakatin, sehingga shutdown. Dan shutdown ini banyak yang nggak digaji, gampangnya gitu. Terus kemudian banyak sekali ya pekerja-pekerja yang akhirnya mengajukan cuti ya, sick leave kayak gitu. Terus penerbangan banyak terganggu di Amerika. Terus kemudian
beberapa data ekonomi juga nggak keluar. Nah, Senat Amerika tuh udah menyepakati anggaran yang akan mengakhiri 40 hari government shutdown, nih shutdown terpanjang yang akan ngebuka kembali pemerintahan hingga Januari 2026, karena kemarin mereka kerja tuh kayak nggak digaji gitu loh. Nah, kesepakatan ini tuh terjadi setelah beberapa senator dari Partai Demokrat itu mencapai kesepakatan dengan Republikan buat melanjutkan pembiayaan dan menjadwalkan pemungutan suara tentang subsidi kesehatan gitu. Tapi keputusan finalnya tuh masih harus disetujui oleh DPR dan juga Donald Trump ya, Presiden Trump. Terus dampaknya gimana? Setelah ketidakpastian yang disebabkan oleh shutdown, banyak tuh pasar market tuh bisa kembali lebih stabil ya, yang mungkin bisa menjadi sentimen positif mengangkat indeks saham utama seperti S&P 500 dan Nasdaq. Tapi masih ada tapinya. Kenapa? Kalau untuk saham-saham teknologi di Amerika khususnya Nvidia itu udah ketinggian. Jadi kayak Michael Burry bilang ya bahwa ini tuh udah bubble, udah nggak apa ya namanya, nggak rasional lagi orang-orang yang beli ini tuh. Jadi udah ketinggian, valuasinya udah ketinggian gitu. Dan aliran dana pemerintah tuh juga bisa kembali lancar, yang bisa ngedorong aktivitas ekonomi dan juga bisa meningkatkan konsumsi dan pastinya jadi dampak positif buat sektor konsumen dan juga retailnya di Amerika gitu ya. Gitu. Terus kemudian sedikit data makro juga dari China. Inflasi China di Oktober 2025 itu secara tahunan, teman-teman bisa lihat di sini. Aku coba mau kasih lihat. Kalian bisa lihat di Igoi aku ya. Oke, ya jadi secara tahunan ini naik, sebelumnya deflasi minus 0,3%, Igoi aku @ellenme_official ya, tadinya deflasi minus 0,3%, sekarang jadi plus 0,2%, consumer price index untuk China inflation rate-nya. Terus secara bulanan itu naik dari 0,1% jadi 0,2%. Buat kalian yang baru pengen belajar saham pemula, kalau kalian nggak ngerti ginian nggak apa-apa, karena sebenarnya kalau tradingnya, beli jualnya sendiri, teman-teman nggak perlu tahu semua ini juga nggak apa-apa sih. Yang paling penting itu kalian bisa ngebaca chart pakai metode super trader. Tapi biarkan aku selesaikan ini dulu ya, ngebahas ini dulu. Kenapa? Karena makroekonomi buatku tuh beautiful gitu ya. Jadi kita kalau ngerti ini menjadi tambahan informasi yang bagus gitu. Nah, terus kemudian ini producer price index-nya ya. Ini producer price index. PPI adalah perubahan harga bahan baku dan biaya produksi itu yang dibayar produsen. Jadi ini inflasi di tingkat produsen. Nah, ini masih mengalami deflasi. Produsennya masih deflasi di Amerika. Kesimpulannya apa? Kalau PPI China itu masih deflasi, potensi membawa harga ke konsumen yang lebih rendah sih, dan bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu cenderung agak-agak melambat. Jadi wajar kalau China sekarang tuh masih menerapkan suku bunga terendah sepanjang masa. Dampaknya bagaimana? Ekspor Indonesia ke China khususnya untuk ekspor bahan baku itu bisa agak-agak turun. Kenapa? Karena demand atau permintaan yang melemah, terutama dari sektor komoditas. Nah, dari sini aku pengen ngebahas tentang batu bara. Ya, jadi Indonesia tuh ekspor batu bara ke China tuh dalam jumlah yang besar. Dengan adanya perlambatan perekonomian seperti ini sebenarnya berpengaruh nggak sih ke batu bara ekspor dari Indonesia ke China? Ya, sangat berpengaruh sekali ya. Nah, jadi kalau diperhatikan era keemasannya ekspor batu bara Indonesia ke China itu agak-agak turun gitu. Ini cyclical sebenarnya aku melihatnya. Nah, jadi ekspor batu bara Indonesia ke China tuh turun 21% hingga Agustus 2025. Ya, dan ini menunjukkan perubahan besar dalam permintaan energi di sana. Apakah penyebabnya sekedar karena perlambatan perekonomian di China seperti yang tadi kita lihat, di China masih banyak deflasi? Ternyata penyebabnya lebih dari sekedar itu gitu ya. Jadi lebih dari sekedar perlambatan perekonomian. Tapi China itu sekarang mereka udah bisa memproduksi batu bara sendiri gitu ya, dari domestik, dan juga berfokus pada energi bersih ya, jadi energi baru terbarukan gitu ya, yang bisa mempengaruhi Indonesia yang selama ini bergantung pada China sebagai pasar utama batu bara. Nah, di sini aku mau China itu dia menyerap 43% dari total batu bara Indonesia ya. Gitu. Jadi
sebagai target market utamanya Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu perlu nyebar pangsa ekspornya supaya nggak bergantung pada China sih. Jadi Eropa tuh juga salah satu pangsa pasar Indonesia juga. Yang perlu kalian perhatikan, bagaimana investasi saham batubara dalam jangka panjang. Sebagai contoh, kalau investasi misalnya di AADI, PTBA, ITMG, itu kan dividennya dalam jangka panjang gede ya, gitu. Nah, kalau aku perhatikan sih sebenarnya batubara itu masih dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalkan sampai dalam tahap China nggak impor sama sekali batubara di Indonesia, itu sebenarnya masih waktunya lumayan lama. Nah, satu hal penting yang aku pengen bagiin ke kalian adalah kalau kalian investasi saham-saham batubara buat dapetin dividen, saran aku banget, penting banget, kalian harus perhatiin valuasinya itu jadi sangat signifikan sekali. Valuasi dan juga harga di mana kalian masuk. Dilarang banget masuk buat dividen investing itu pas lagi come date atau pas lagi benar-benar dividen itu mau dihitung untuk dibagikan. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu dapat dividen ya, terus mepet-mepet dengan come date atau ex date-nya itu harganya turun, ya jadinya menurut aku sih percuma. Dan ini juga untuk meminimalisir resiko kita ketika kita investasi pada sektor batubara yang secara data dalam jangka panjang banget ya, pasti permintaannya akan menurun. Kenapa? Karena China sendiri mereka produksi dari dalam negeri, meskipun ini tidak dalam jangka waktu pendek ya. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir yang dalam jangka waktu pendek kita semua pakai chart. Yang aku pengen garis bawahi itu justru untuk investornya, karena kalau investor kan nggak pakai chart, itu harus aware dengan data-data seperti ini, dengan data penjualannya, dengan data revenue dan sebagainya. Dengan perubahan seperti ini harus aware. Nah, jadi untuk investor jangka panjang, nah apalagi namanya investor, kalian kalau beli saham seperti PTBA harusnya belinya tuh bukan pas lagi tinggi-tingginya, tapi belinya tuh sekarang ini. Nah, valuasi PTBA besok akan dibahas di Mvest ya, kita akan kasih tahu di Mvest. Tapi kalau teman-teman tanya sekarang masih cukup murah nggak dibandingkan dengan historicalnya, ini masih murah atau masih terdiskon untuk batubara, terutama ya PTBA, AADI ya. Besok lebih detailnya akan dibahas di Mvest ya, di Mvest WA community-nya Mvest gitu ya. Nah, simpelnya aja untuk PTBA sendiri ini teman-teman kalau perhatikan dia itu mencapai level terendahnya sama seperti di bulan April kemarin 2025, Maret 2025, dan juga level terendah di November 2023 gitu. Ya, memang tidak serendah di bulan di tahun 2020 2021 saat pandemi, tapi untuk PTBA sendiri di bawah angka 2400 atau 2500-an itu udah termasuk murah dibandingin dengan peaknya dalam jangka panjang. Itu peaknya sekitar level 4.000 sampai 5.000-an. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat dari angka sekarang ini sampai ke peaknya, sampai puncaknya itu masih ada upside sekitar 86 sampai 100%, meskipun kita tidak menjanjikan apakah ini PTBA bakalan naik ke segini begitu cepat. Nah, yang namanya saham komoditas itu selalu siklikal. Nah, perhatikan di sini ini tren dari saham batubara ya, PTBA. Kalau kalian perhatikan ya, ini dari tahun 2006 ya, chart dari 2006 sampai sekarang dia tidak pernah chartnya itu yang kayak anak tangga naik terus. Begitu mencapai level atau titik tertentu, dia akan turun, terutama kena level 4.500-an, nyenggol 4.500 ini setiap beberapa tahun sekali. Ini contohnya yang pertama 2010, 2011 itu yang pertama kena ya, peak di 4.400, terus kemudian yang berikutnya sekitar tahun 2018 kena 44 juga 4.400, kemudian 2022 itu kena 4.400. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini jaraknya 8 tahun, ini jaraknya 4 tahun ya. Yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku @ellenmay_official untuk bisa lihat chartnya. Nah, kemudian level murahnya, ternyata level murahnya tuh semakin naik. Kalau dulu level murahnya PTBA ini di angka sekitar 985-an atau support kuatnya 985-an. Kemudian di tahun 2020 pada saat crash pandemi itu level murahnya dia atau supportnya dia
secara monthly untuk investing itu di 1.750-an. Dan sejak tahun 2023 dia nggak bisa sentuh 1.750-an lagi, melainkan nyenggol di 2.380-an seperti yang terjadi beberapa hari kemarin, beberapa waktu kemarin di bulan Oktober gitu ya. Oktober sampai November ini. Kesimpulannya sekarang sebenarnya secara monthly itu masih disupport. Aku bukan mau encouraging kalian untuk beli saham apapun, cuman kalau kalian nanya timing buat investasi atau dividen investing untuk saham batubara, saran saya pas lagi murah ya, bukan pas lagi di atas. Karena resikonya bukan cuman dari pembagian dividen kemudian terjadi dividen trap, harga saham turun karena dividen trap, tapi kita lihat di sini data ngomong bahwa ekspor batubara ke China itu per Agustus 2025 itu turun gitu loh. Jadi kalau kamu dividen investing masuknya pas deket pembagian dividen, resikonya bukan dividen trap doang tapi ini ya. Nah terus kalau dalam jangka pendek bagaimana? Kalau kita trading aja kita nggak investing bagaimana? Pastinya kalau trading kita pakai chart, pakai metode super trader. Nah kalau kalian nanya secara khusus misalnya PTBA gitu ya, ini gimana? Nah ini sebenarnya masih di stage satunya dia. Ini ada pattern V-shape recovery. Ini tanda huruf V ini sebenarnya tanda dia mulai akan beranjak naik, tanda-tanda awal dia akan potensi beranjak naik. Bagaimana dengan AADI? AADI ini juga sebenarnya strateginya tuh sama kayak PTBA, tapi yang membedakan AADI dan PTBA adalah PTBA tuh belum gerak. Jadi ibarat kalau AADI itu PTBA tuh pas kayak AADI di April 2025, ngerti ya? Jadi kayak AADI di sini nih, lihat nih. Tapi kalau jadi saat ini AADI itu udah ngegas duluan. Apakah PTBA akan menyusul atau enggak? Saya nggak tahu juga ya secepat apa PTBA akan menyusul gitu loh. Karena pergerakan dari saham AADI ini selaras dengan saham-saham yang ada di grupnya. Contohnya ya, jadi ada faktor grup juga. Ada kayak ADMR, terus kemudian ada ADRO. Ini kan satu grupnya dia ya. Gitu. Jadi selaras dengan pergerakan di grupnya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kalian nanya AADI valuasinya gimana, sebenarnya masih murah. Tapi kalau secara teknikal trennya PTBA lebih murah gitu ya, lebih murah. Kenapa? Patternnya PTBA tuh kayak AADI di April 2025. Jadi apakah ada potensi kalau PTBA itu kita dapat di bottom, lebih di bottom daripada AADI, ada potensi, oke? Tapi disclaimer buat teman-teman sekali lagi. Nah, terus kemudian tadi kita bicara soal batubara. Terus kemudian kita mau bicara tentang hilirisasi, kita mau bicara tentang aluminium dan juga tembaga ya. Jadi kita mau bicara aluminium dan juga tembaga. Oke, jadi Menteri SDM Pak Bahlil ya itu menargetkan studi kelayakan 18 proyek hilirisasi itu selesai di awal Desember ini gitu. Jadi tujuannya buat ngedorong investasi dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri gitu ya. Ada beberapa sektor yang terkait. Yang pertama industri DME batubara yang diuntungin AADI, PTBA, DSSA, DMR, ITMK dan Bumi. Mungkin nanti kita akan bahas beberapa, nggak semuanya. Kemudian oil refinery, kilang minyak. Jadi sektor komoditas tuh masih seksi, masih menarik meskipun penjualan batubara Indonesia ke China sementara ini agak turun gitu. Nah, bicara kalau tentang oil refinery, proyek oil refinery atau kilang minyak itu Medco dan Akra yang potensi diuntungkan. Terus kemudian oil storage tanks itu ada Akra dan Medco lagi, smelter aluminium dan bauksit ada Inco MDKA, Antam dan NCKL. Terus stainless steel itu ada Inco NCKL, Antam, NICL. Terus ada copper rod, wire and tube, katoda tembaga itu ada AMMN, MDKA dan MBMA. Nah, kemudian terus ada juga untuk besi baja, pasir besi keras dan yang lain-lain yang diuntungin ya berulang lagi Antam, NCKL, TPIA, MEDC itu untuk bio aftur, terus AALI, NICL, MBMA ya muter-muternya sahamnya di situ ya. Nah, yang menarik harga aluminium dan juga harga tembaga.
Jadi banyak orang yang memperhatikan harga emas, tapi jarang yang memperhatikan harga aluminium dan juga harga tembaga. Mari kita lihat harga aluminium dan harga tembaga itu gimana, teman-teman yang ada di YT dan di TokTok, langsung ke IG aku @elme_official. Nah, ini adalah harga aluminium futures. Teman-teman tahu nggak, harga aluminium itu udah naik sejak bottomnya pada tanggal 9 April 2025. Itu adalah bottom dari tarif resiprokal Donald Trump gitu ya. Jadi waktu itu banyak orang ketakutan, sebenarnya itu adalah bottom atau awal dari bull market dari berbagai hal. Tidak hanya saham tapi juga kripto dan juga berbagai komoditas. Nah, perhatikan di sini. Ini udah naik sekitaran 31% untuk aluminium futures. Kemudian kita akan lihat harga tembaga copper futures, ini bottomnya di 4 Agustus kemarin, trennya juga naik, tapi aluminium lebih uptrend ya. Oke, kita lihat beberapa harga tembaga lagi sama patternnya seperti ini. Dan ini copper futures lagi, kita lihat. Nah, yang ini dengan kode copper 1 ya, ini dia bottomnya sama kayak aluminium, naik dari April sampai sekarang uptrend kencang banget. Pertanyaannya, saham-saham apa saja yang terpengaruh gitu ya? Faktor pendorongnya tuh apa sih? Pemangkasan suku bunga The Fed sih sebenarnya, sama kayak emas gitu ya, dan jumlah PHK di Amerika tuh naik gitu. Terus efek shutdown bikin Amerika rugi gitu. Ya, jadi itu apa yang menyebabkan harga emas naik gitu ya. Terus kemudian di samping itu logam yang berpotensi melonjak menggantikan emas seperti aluminium dan juga tembaga ini jadi ikut naik gitu. Jadi transisi ke green energy, tren AI makin booming dan dekarbonisasi itu juga berpengaruh buat naiknya harga aluminium dan juga tembaga. Nah, emiten apa yang diuntungkan dari kenaikan aluminium dan juga tembaga ini? Ya, jadi ada saham MDKA, mari kita lihat saham MDKA atau Merdeka Copper Gold ya. Jadi MDKA ini bagaimana? Nah, meskipun secara fundamental dia diuntungkan oleh sentimen tersebut dan juga tadi mungkin dari beberapa proyek hilirisasi itu MDKA juga ada diuntungkan seperti copper rod, wire and tube, katoda tembaga gitu ya. Terus ya, ini meskipun ada banyak sentimen positif khusus untuk MDKA ini dia masih sideways ya. Jadi ini dia masih sideways. Bentar ya. Aku mau lihat satu data dulu sebentar. Oke, ya. Jadi dia masih sideways. Beberapa hari yang lalu lumayan aktif dengan volume transaksi tinggi. Kalau kalian mau beli dekat dengan 2370 itu lebih low risk. Kalau yang swing trading mungkin dekat 2700 itu siap-siap buat profit taking meskipun M-Trade nggak pernah target, jadi bisa breakout juga dari 2700 nih. Tapi tren gedenya masih sideways. Sideways itu artinya buyer and seller tuh sama kuatnya ya. Jadi ini belum bisa dibilang uptrend untuk MDKA. Oke, terus kemudian kita akan lihat AMMN, ini dia memproduksi tembaga dan mendapat izin ekspor hingga 2026. Tapi trennya AMMN ini belum oke, jadi buat trading wait and see dulu. Nah, yang ini ADMR ini juga tadi diuntungkan dari beberapa proyek hilirisasi. ADMR ini dia sedang mempersiapkan smelter aluminium yang ditargetkan beroperasi di akhir tahun ini dan patternnya oke. Ya, jadi patternnya oke. Oke, gimana? Oke, secara chartnya itu dia sudah mulai membentuk uptrend. Dan pattern yang kayak gini ada cekungan terus bentuk huruf J seperti ini beautiful banget. Pattern scallop yaitu pattern bagus banget ya. Dan M-Trade dapat di bottom, M-Trade ada dapat ADMR di sini di bawah sekitaran level 1035-an. Bentar, aku coba buka. Aku coba buka dulu ya, loading. Oke, aku mau ngebahas tentang strategi yang kita pakai. Ini diajarkan di M-Trade Start ya. Jadi last week udah ada M-Trade Start ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya gitu, loh kok bisa sih kayak gini, cuan 33 sampai 37%.
emang di Indonesia bisa ya pakai chart kayak gitu, karena aku sempat mendapat pertanyaan dan ada orang yang share ke aku mungkin dari 1-2 konten di sosial media yang orang tuh punya pendapat sah-sah aja sih. Ada yang berpendapat seperti ini, lu masih mau aja percaya sama chart gitu, dikadalin sama bandar gitu kan ya. Kurang lebih pertanyaannya mungkin seperti itu gitu ya dari konten tersebut. Menurut saya dan sepengalaman saya dari tahun 2007 saya di pasar saham Indonesia, chart itu yang paling jujur. Loh, nanti kalau digambar sama BD gimana? Silahkan, gambar aja. Loh, nanti kan di dump, makanya kita lihat likuiditasnya. Likuiditas dilihat dari mana? Bukan hanya dari bid offer. Kalau bid offer itu terlalu minor, nanti bidnya ditarik, bidnya tebal, ditarik, jatuh. Yang kita perhatikan likuiditasnya tuh dari volume transaksinya juga ya, selain dari nilai transaksinya di sini gitu. Nah, justru chart ini yang paling jujur, yang membantu kita dalam pengambilan keputusan yang nggak nipu kita. Kenapa? Karena kalau kamu pakai cara broker, beli saham ini dipindah, beli saham ini dititeni kalau bahasa Jawanya. Oh, itu ini beli banyak nih. Oh, brokernya ini biasanya nih, broker kode ini dia biasanya goreng-goreng saham ini nih gitu. Ini bisa aja orang itu yang pakai broker itu tadi beli di situ dipindahin ke broker yang lain atau ke sekuritas yang lain, jualnya dari tempat yang lain. Terlalu kompleks kalau mau memahami strategi perbandaran di belakang layar. Jadi, maka dari itu kita ngelihatnya dari chart. Loh, kok gitu, logikanya dari mana? Saya kasih tahu logikanya. Logikanya gampang. Kalau memang volume transaksi, kalau memang likuiditasnya tinggi, ya, jadi chartnya itu konvergen. Pertanyaannya gini, kenapa enggak si orang-orang tersebut, katakanlah si BD, si market maker, si investor gede itu, bertransaksi di pasar negosiasi aja? Kenapa transaksinya di pasar reguler? Karena nggak dapat barang di pasar negosiasi, dapatnya barang di pasar reguler. Kenapa nggak dapat barang di pasar negosiasi? Ya telepon-telepon, nego-nego, lu punya barang ini nggak? Misalnya saham A ini, punya nggak barang ini? Kenapa lu bro? Ya gue pengen aja beli, lu punya nggak sih? Kalau lu punya, jual deh ke gue. Nah, yang ditelepon nih cek-cek dong, ada apa nih? Kok dia cari-cari saham ini ya? Oh, ternyata bagus nih. Ternyata ke depan prospeknya bagus. Ada aksi korporasi apalah ini. Mau nggak sih dia jual? Gak mau dong. Kalau itu berulang terus dan dia nggak dapat barang di pasar negosiasi, belinya di market, di pasar reguler. Disitulah kelihatan patternnya. Memang tidak semua price and volume itu kita bisa pakai. Kenapa? Ada juga yang dimainin gitu loh. Cuman kalau size-nya lumayan lah, nggak perlu sampai segede BCA gitu, nggak perlu lah, lumayan gede ya, dan panjang, dan pattern akumulasinya itu panjang, itu yang masuk bukan lagi bandar ceng-ceng po, kayak bandar yang mau mainin narik sebentar seret terus dibuang. Enggak, kalau pattern akumulasinya panjang itu yang masuk tuh investor yang benar-benar mau invest di situ. Maka dari itu kita tuh kalau memahami ilmu price and volume pakai super trader, bukan sekedar asal-asalan teknikal, itu menyelamatkan kita. Karena sebenarnya kita tuh lagi membaca, justru lagi membaca investor gede, mau yang disebut bandar, mau yang disebut market maker, mau yang disebut benar-benar investor. Mereka tuh lagi ngapain di market? Markdownnya kelihatan banget. Kalau saham yang bagus tuh markdownnya kelihatan banget. Apa tuh markdown? Diturunin cuman buat sementara doang, buat nampung, buat cari barang lagi. Itu kelihatan banget gitu loh. Jadi saya tidak akan berdebat masalah ini. Maksudnya mereka mau percaya atau enggak pakai chart. Kan chart kan macam-macam ya. Ada orang yang pakai baca chart pakai cara A, pakai cara B. Kalau saya pakai cara super trader ini sudah menyelamatkan dari tahun ke tahun gitu loh, dan ya terbukti kita survive di market. Jadi bukan saya tidak mau menggunakan metode yang lain, kita tetap melihat di luar sana metodenya, oke, kita dengerin aja. Tapi kita tidak mau terlalu banyak justru mendengarkan apa yang strategi macam-macam pakai flow dan lain-lain. Kenapa? Sepengalaman saya di market malah justru bisa ketipu. Itu dia mengapa saya pakai strategi chart seperti ini. Dan kalau kamu mau belajar M-Trade Start, the next M-Trade Start masih jauh banget, tanggal 6 Desember.
just DM saya EMTRADE START. Dah itu aja the why-nya, it's very important ya. Jadi aku nggak akan argue soal masalah wah ini lu dimainin bandar nih, nggak apa-apa mainin aja gitu loh, mainkan saja lah. Nyatanya juga mainkan saja, kita juga bisa cuan dari sini, oke ya. Nah ini ADMR, sekali lagi tadi saya lagi cerita tentang aluminium, tembaga dan juga hilirisasi, dan belok dikit ngebahas tentang chart dan perbandaran. Tapi saya akan lanjutkan tentang ADMR ini. Nah ADMR ini perhatikan dia itu lagi ketahan supportnya sekitar MA20 nih, nurut banget sama MA20 nya. Jadi kalau misalkan dekat MA20 atau 1320 di sini, ini merupakan support yang bagus, dan kita melihat sampai per hari ini ya, ini trennya masih oke gitu. Tapi kalau dia breakdown dari 1320, kita caw. With volume or no volume, kita belajar satu hal sekarang, no volume mood kita caw. Kenapa? Karena kadang-kadang ya itu tadi, kita update terus, kita lihat behaviornya, entah BD, entah MM, entah apalah, kita lihat behaviornya price and volume di Indonesia ini behaviornya kayak gimana. Ternyata kadang-kadang mereka nurunin dengan volume kecil, markdown sih buat nampung ngambil barang lagi di bawah, tapi markdownnya nggak habis-habis. Jadi kalau retail tuh udah keseret rugi berapa banyak gitu loh. Jadi volume kecil pun kita kalau breakdown ya cut dulu gitu. Kalau naik lagi gimana? Kayak raja gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya yang paling penting kita disiplin gitu. Oke. Terus kemudian kita mau lihat lagi saham apa yang terpengaruh dari aluminium, kenaikan harga aluminium dan juga tembaga. Antam ini nggak langsung produksi aluminium, tapi punya tambang bauksit. Ya jadi bauksit ini bahan baku utama ya untuk buat aluminium. Jadi kalau harga aluminium dunia naik, permintaan bauksit dan alumina tuh juga ikut naik. Nah, sekarang pengaruhnya ke pendapatan Antam tuh berapa? Cuman 5-10%, tidak sebesar emas. Tapi kalau smelter alumina mempawah mereka jalan penuh nanti, ini bisa naik jadi 15-20%. Ya, dan ini juga sejalan dengan tadi saya ada mention program-program hilirisasi dari pemerintah. Sekarang chartnya bagaimana untuk Antam, sekarang masih sideways dan kelihatan di sini merah masih lebih tebal daripada hijau. Jadi kita masih wait and see dulu, nggak mau cepat-cepat masuk nanti nangkep pisau jatuh. Karena kita udah pernah masuk di sini, sekitaran di sini ya. Ini kan udah pantulan MA100, ternyata dia breakdown ya, antara di sinilah kurang lebih. Di mana ya, kurang lebih di sini, terus intinya kena breakdown di sini ya. Udah, berarti kita wait and see dulu. Nah supportnya saat ini yang lumayan kuat di 2770 dan semakin dekat ke 2770. Jadi kita wait and see. Secara fundamental dia masih bagus, technical masih turun, chart masih turun, tapi fundamental masih bagus. Nah NCKL chartnya lagi jelek, sekarang lagi breakdown, lagi wait and see dulu. Tapi NCKL ini secara sentimen kenaikan harga aluminium, tembaga, terus kemudian dari program-program hilirisasi pemerintah ini diuntungin gitu. Nah jadi NCKL sementara meskipun wait and see, selama ini NCKL itu dikenal sebagai pemain nikel, tapi mereka juga lagi menyiapkan proyek bauksit alumina refinery. Nah ini apa kaitannya dengan aluminium tadi, proyek ini ya, bauksit alumina refinery. Artinya ke depan mereka tuh bisa ikut menikmati cuan dari rantai kenaikan harga aluminium juga gitu. Jadi saat ini pengaruhnya ke revenue tuh masih kecil banget sih, di bawah 5%. Tapi kalau proyeknya jalan tuh bisa naik sekitar 10-15%. Chart wait and see dulu, patternnya hijau masih lebih tebal daripada merah. Apakah ini markdown buat investor mau entah investor, entah MM, entah BD, aku nggak terlalu peduli. Saya tidak mau terlalu mendramatisir perbandaran atau perbandarmologian. Kenapa? Karena kita melihat price and volume tuh udah bisa melihat demand, siapapun yang melakukan itu gitu ya, demand and supply. Jadi kita wait and see dulu apakah JKL bisa turun sampai 1020 atau 980. Kalau bisa turun sampai ke area itu, ada markdown sampai ke area itu dengan volume kecil, so that's beautiful. Sekarang wait and see dulu karena dia lagi patah dari trennya. Terus kemudian Merdeka Copper Gold, tadi aku udah bahas dikit secara teknikalnya atau chartnya. Sesuai namanya ya, sumber cuan utama mereka dari tembaga dan emas gitu. Sekitar 40-50% pendapatan MDKA itu datang dari penjualan copper cathode
katoda dan juga konsentrat gitu. Nah, jadi kalau harga tembaga dunia naik, pendapatan mereka juga bisa naik karena harga jualnya ngikut ke harga tembaga di LME. Tapi sekali lagi, fundamental itu nggak selalu relevan dengan teknikal dalam jangka pendek. Nah, bisa jadi ini sideways terakhir mereka untuk breakout, bisa jadi juga masih akan tetap sideways panjang. M-Trade ada nyolong start di tanggal 29 Oktober ketika volumenya lumayan naik tinggi ya, tapi sekarang lagi posisi nanggung, wait and see dulu kalau belum punya. Kalau mau belajar bareng M-Trade langsung aja DM saya M-Trade Start. Terus hari ini kita ada promo hari ini, kode promonya nanti ya di akhir ya, karena kalau aku sebut sekarang nanti pada kabur pada DM. Oke ya, nanti aku kasih kode promonya untuk join M-Trade dalam rangka Hari Pahlawan. Oke, nah kita mau bahas lagi apa aja sih yang diuntungin dari harga aluminium naik, tembaga naik, dan program hilirisasi pemerintah yang mau segera-segera dirampungin ya, BRMS, Bumi Resources Minerals. Dan ini bagus kenapa? Karena dia masuk ke MSCI. Sekarang sih pendapatan BRMS masih didominasi emas, tapi mereka tuh punya proyek eksplorasi tembaga di Gorontalo dan Sulawesi. Kalau nanti produksinya jalan dan harga tembaganya tuh lagi tinggi, kontribusinya ke pendapatan bisa tembus 15-20%. Nah, jadi buat saat ini pengaruhnya tuh masih kecil banget, di bawah 5% gitu. Nah, tapi pattern secara teknikalnya itu beautiful sebenarnya. Kalau bisa tunggu retracement, barangkali dikasih sekitar level 900 atau 855 akan lebih bagus lagi. M-Trade punya nggak? M-Trade punya dong. M-Trade punya di harga berapa? Oke, mari kita lihat. Kita ukur pakai info line. M-Trade punya sekitar 565 ya, sampai per saat ini udah cuan sekitaran 73% gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk saham yang berikutnya yang ada kaitannya dengan permetalsan, PESAP atau J Resources. Ini tuh memang lainnya di emas, tapi mereka punya sedikit byproduct tembaga. Nah, dampaknya ke pendapatan tuh cuma 1-3%, tapi tetap bisa ngebantu margin ya ketika harga tembaga lagi tinggi atau lagi naik. Nah, si PESAP ini kalau secara chart, secara technical, dia tuh modelannya tuh suka sideways breakout, sideways breakout, sideways lagi. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya cara tradingnya tunggu aja di bottom sideways-nya. Nah, bottom sideways-nya terjadi di 520. Apakah akan kena ke 520 lagi? Kita cari, lihat ada dua bottom sideways yang terdekat, 545 dan 520. Jadi sebenarnya 545 itu lebih memungkinkan. Nah, kalau mau sih piramid dengan area buy 545 sampai 520 itu low risk. Ngomong-ngomong, hari ini PESAP ada sedikit breakout kecil, saham-saham emas ada breakout kecil. Ya, kalau misalkan mau nyicil nyolong start dari angka per hari ini, ya pastinya risikonya jadi agak tinggi, tapi nitip sendal dulu oke juga. Kenapa M-Trade gak masuk? Udah banyak saham metals kita gitu ya. Terus kesimpulannya, kalau harga tembaga dunia naik, yang paling diuntungkan tuh AMMN dan MDKA, tapi chartnya masih kurang oke. Saat ini teknikalnya masih kurang oke. Karena kontribusi koper ke pendapatan mereka tuh sebenarnya gede banget, cuman teknikalnya masih belum oke aja gitu. Jadi kita bisa lihat untuk menengah panjangnya gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas beberapa saham yang masih berkaitan dari sektor komoditas. Oke ya. Saham TINS. Kabarnya TINS gimana nih? Congrats M-Traders, congrats. Kenapa per hari ini ya ini kita cuan 200% lagi. Jujur sih waktu itu agak gemes. Kenapa? Gemes karena udah cuan sempat nyenggol 200% di 8 Oktober, hampir lah 200%. Terus kemudian disuspensi dan FCA, lalu dia harusnya masuk ke MSCI, terus dia tidak jadi masuk ke MSCI karena FCA. Tapi kita tidak perlu pusing, tidak perlu stres, tidak perlu sedih. Kenapa? Karena ya sama aja sahamnya naik dan kita cuan. Woi, tapi yang cuan M-Traders di bulan Juli. Terus M-Traders yang baru gimana? Ya sabar kali. Maka dari itu kalau belajar teman-teman M-Traders jangan hanya 1 bulan atau 2 bulan saja. Kenapa? Alasannya siklus di pasar sahamnya belum dapat. Kalau cuma 1 bulan 2 bulan saja kamu pas dapat di bottomnya,
Pas hoki dapat bottom, Juli sampai September tuh M-Trade banyak beli saham dan cuan banyak tuh dari belian belanjaan Juli sampai September atau review buy Juli sampai September. Tapi kalau pas kamu dapatnya pas lagi siklusnya lagi di atas gitu ya kita nggak bisa kayak maksa ngasih cuan banyak tuh nggak bisa. Wong yang ngasih cuan bukan M-Trade, yang ngasih cuan ya ujung-ujungnya tetap market gitu ya. Congrats M-Traders, dan jangan lupa kasih testimoni terbaikmu nanti kalau ada gathering offline terbatas. Nah, teman-teman yang mau datang ngasih testimoni, coba daftar aja, semoga seatnya masih ada. Atau kalau nggak bisa datang, kasih testimoni online, karena testimonimu akan memberkati banyak sekali orang yang bingung cari jalan gimana caranya trading saham tuh simple, gak perlu pusing sebenarnya ya untuk pemula ya. Kan ini aku ngerti makro banyak. Kalau kamu pemula tuh kamu gak perlu ngerti kayak gini. Saya ngerti makro banyak karena ya saya ngajar gitu, tim M-Trade ya kita ngajar. Tapi kalau kamu buat trading sendiri, kamu gak perlu ngerti kebijakan macam-macam apa segala macam, mungkin ngerti secara garis besar. Yang paling perlu kamu tahu, kamu tahu bisa baca chart pakai metode super trader. Jadi baca chart bukan cuma sekedar teknikalan doang. Oke ya, lanjut lagi. Caranya gimana? Belajar di M-Trade Start kalau mau gratis 6 Desember jam 10 pagi di MC M-Trade Start. Tapi kalau kamu mau join M-Trade di akhir live ini, aku akan kasih kode promonya. Oke, mari kita bahas. Tadi kita sudah bahas beberapa saham, mari kita bahas MBMA. Cuy, keren MBMA. Disclaimer on, teman-teman, tidak boleh kau hajar beli hanya karena malam hari ini saya agak hiperaktif. Oke ya. Iya, jadi karena malam hari ini saya sepertinya semakin malam, semakin dopaminnya semakin ini karena live. Tadi ngantuk, sekarang jadi nggak ngantuk. Dan malam hari ini kita lihat MBMA bentuknya cup with handle, very beautiful. Cuman please deh, jangan dihajar all in. Saya ini memang agak-agak lain. Kalau yang lain bilang udah suka saham apa, hajar aja. Kalau aku enggak gitu. Kenapa? Karena aku mau kalian belajar. Kalau pas lagi hajar banyak all in kayak Tins tadi ya cuan banyak. Tapi sekalinya kamu hajar banyak ruginya cuman 5-10%. Tapi karena porsinya kegedean, kamu cut loss-nya jadi gede banget. Money management itu penting banget. Kalau kamu pernah cuan gede karena all in, menurutku itu lagi hoki. Nanti kalau pas lagi apes terusin aja all in. Itu kayak orang nyebrang jalan, asalnya nyebrang jalan gitu loh. Ya, oke, lanjut. Kita bahas MBMA, teman-teman yang di TokTok yang di detail langsung aja ke Igoy aku @LMA_official dan ini pattern ya, Kapit Handle seperti yang kita sudah bahas berwaktu-waktu kemarin. Kalau kalian ngikutin terus, ini MBMA tuh kita udah bahas. Oh, ini bentuknya flag potensial. Dari sini sih kita trading itu udah sempat dijual juga. Oh, ini bentuknya flag potensial, ini naik. Oh, ini bakalan cup and handle. Ya kan, ini bentuknya cup and handle juga. Itu kan cuma teknikal biasa. Nggak begitu kita ngelihat posisi di dalam sebuah cycle gimana. Cup and handle-nya tuh munculnya di dalam sebuah cycle gimana. Kalau munculnya di posisi cycle yang di atas, kita nggak mau nih ya borong-borong, nggak mau beli-beli gitu. Misalkan di atas tuh di level 945-an, itu justru kita harus hati-hati. Nah, sekali lagi MBMA dengan pattern seperti ini masih potensial naik dengan jangka pendek menuju 720 sampai 835. Disclaimer lah, kalau bisa analisis ngapain pakai disclaimer? Iya, aku nggak aku nggak bisa nebak 100% kok, kayak dukun mana sih yang bisa nebak saham 100%. Kalau kamu mau berhasil dalam saham kripto, kamu mesti punya mindset probability. Kalau kamu punya mindset probability, possibility, itu justru berhasil. Kalau kamu expect bisa tepat, gue pegang omongan lu, awas aja lu salah. Aduh, nggak bisa begitu sayangku. Ya, jadi semakin kita berharap kepastian di market, semakin susah. Oke, mari kita bahas saham yang lainnya. Mari kita bahas si Boom Boom. Apa kabarnya Boom Boom? Boom Boom ini juga sudah kita bahas berkali-kali. Dan kalau teman-teman ingat ya, kalau kalian ngikutin aku tiap hari, teman-teman yang di TokTok yang di YT, langsung aja ke Igoy aku _official. Kalau ngikutin tiap hari si Boom Boom ini kita udah bahas terus over and over. Oke, singkat aja si Boom Boom, dia ada potensi membentuk KPN handle juga nyusul MBMA. Oke ya, jadi Boom Boom bakalan bisa ke 164 kemungkinan besar, yes, but still there's a small possibility pun itu kita harus hormatin dengan cara nggak all in. Umur panjang di market lebih penting daripada sekali cuan gede tapi habis itu kamu rugi gede habis duitmu.
Oke, terus pertanyaannya boleh masuk nggak? Aduh, itu terserah kamu sih. Belajar dulu deh di Mtrade ya. Hari ini boom another breakout. Jadi kalau kalian ada beli hari ini, stop lossnya mungkin di bawah sekitar di bawah 140. Mtrade ada buy, best price-nya sekitar 134-an. Sekitar area itu. Oke ya, jadi sekarang kita lagi hold dengan posisi cuan. Kira-kira kayak gitu ya. Wah, potensi cup and handle itu bisa fail nggak sih? Ya, aku bilang sekali lagi nggak ada yang nggak mungkin di market, tapi ini beautiful, oke ya. Disclaimer teman-teman semuanya, mari kita ke Archie, teman-teman. Archie. Apa kabarnya Archie? Bentar ya. Kita lihat sama Archie yang di TikTok, yang dia langsung ke IG aku @ellen_official. Hahaha. Mari kita lihat. Hari ini Archie breakout, kayak pesap juga breakout. Pesap tuh kita lagi watch ya. Kita watch juga ya. Archie breakout ya, saham-saham dari peremasan breakout yang belum antam. Jadi antam justru malah kita tunggu on retracement-nya. Nah, terus gimana nih Archie? Potensial menuju 1520, jadi dekat area itu siap-siap profit taking. Kita tidak pernah target, kalau sebelum kena area itu kita mau profit taking. Kalau ternyata breakout ya kita akan hold, jadi trailing stopnya yang kita naikin terus, bukan kita target di angka ini. Jadi upside-nya masih ada 10 atau 20%. Disclaimer, bisa fail nggak? Bisa, nggak ada yang nggak bisa fail, oke ya. Terus kemudian aku mau bahas saham TOWR breakout juga hari ini. SCMA bentuknya V. Sebentar, aku cek question dulu ya. Kayaknya udah banyak banget yang aku bahas. Yosua 888, ADMR, ADRO, ADI, SSIA, ADMR, ADRO, ADI tadi udah aku bahas. Bumbung juga udah. Yosua, SSIA, oke. Archie udah aku bahas. Heru, BRMS udah, Heru, HRTA udah, Heru, Pesap udah, Heru. Aku bisa baca pikiran bukan. Angelica Lotus, BBRI, BMRI, Cuan, CDIA, BRPT kayaknya tadi udah. Oke, aku mau bahas SSIA, BRI, BMRI, Cuan, CDRA, CDIA. Semoga nggak lupa ya, random ya. SSIA. Belajarlah teman-teman. Kau galau kan sama SSIA kan? Singkat cerita, hari ini sampai per hari ini patternnya masih konvergen. Konvergen ki apa sih? Belajar yang lengkap, jangan sepotong-potong, oke ya. Terus kemudian BMRI, Angelica nanya BMRI. Mari kita lihat BMRI masih oke. Ini sideways jangka pendek aja. Kalau bisa turun sampai 4590 tuh bisa jadi kesempatan, masih oke. Arahnya masih bisa naik ya, patternnya masih oke. Terus kemudian apalagi sih Angelica tadi nanya BBRI, Cuan, CDIA. BBRI sama seperti BMRI. Ini ada V-shape recovery. Dia udah masa sideways-nya tuh udah agak-agak naik dikit. Supportnya tadinya 35, sekarang jadi 3870. Terus intinya sih sama seperti BMRI dan BCA, bisa uptrend tapi pelan-pelan. CDIA hari ini breakout ya, jadi supportnya naik di 1895-an. Ada breakout per hari ini. Bakalan potensi naiknya bakalan gede nggak sih? Ini hari ini supportnya sebenarnya kuat ya, sampai di level tanggal berapa nih, 5 Agustus ini masih belum terlalu kuat gasnya ke atas. Oke, terus Miss Popok gas motor TLK. Oh iya lo, kelupaan bahas TLKM dan ini ya. Oke, aku bahas TLKM ya. Oke, aku bahas TLKM deh, dan juga GoTo. Thank you sudah diingatkan, padahal ini tadi sudah. Oke, siapa yang punya GoTo di sini? Siapa yang punya TLKM di sini? Ada apa antara GoTo, TLKM dan juga Grab? Oke, mari kita lihat GoTo. Aku izin matiin komennya lagi ya, sorry ya karena aku kelupaan. Terima kasih sudah diingatkan.
Oke, GoTo naik dalam beberapa hari terakhir. Secara pattern technical dia membentuk satu cup gede, dan ini sebenarnya bagus patternnya, tanda dia mau reverse tapi entry belum masuk. Kenapa? Karena sahamnya baru di level harga 67-an kayak gini, ini resiko fluktuasinya lumayan besar. Nah, kabar merger antara GoTo dan Grab itu makin panas setelah dikonfirmasi langsung oleh Mensesnek Pratikno. Ya, teman-teman yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku, @underscore official, aku sambil ngegambar chartnya. Nanti aku akan bahas nih ya gimana ya. Jadi GoTo disebut bakalan ngegelar RUPS tuh sebelum akhir 2025 untuk membahas merger ini. Nah, menariknya ini muncul nama Danantara di balik proses ini nih, gitu ya. Walaupun belum resmi dikonfirmasi keterlibatan Danantara, ini wajar karena Telkom atau TLKM induk Danantara itu punya investasi besar di GoTo lewat Telkomsel gitu. Jadi Telkomsel sendiri itu menanamkan modal 450 juta US dollar ya pada 2020 sampai 2021, yang sebagian tuh udah dikonversi tuh jadi saham biasa. Jadi di 2020-2021 mereka pernah investasi di saham GoTo gitu ya. Nah, terus kemudian masalahnya harga saham GoTo itu kalau kalian lihat ya, aku balik ke chartnya GoTo aja biar kalian nggak bingung. Tadi chartnya TLKM banyak coretannya. Ini merosot dari 2021 gitu. Dan 2022 bukan 21. Ya, ini merosot gitu ya. Dari kapan sih ini? 22 bener. Turunnya berapa banyak? Ada nggak yang nyangkut di GoTo 88% dan TLKM mencatat rugi yang belum terrealisasi itu sekitar 380 miliar dari investasinya itu per September 2025. Harusnya sih lebih ya. Karena itu merger ini tuh diduga jadi exit strateginya TLKM untuk mengurangi kerugian gitu. Jadi rencananya pemegang saham awal GoTo itu bakalan ngebeli kembali saham milik TLKM di kisaran harga investasi awal ya, jadi sekitaran 300 juta US dollar atau 4,98 triliun. Ini aneh sih, tapi kenyataan gitu ya. Jadi dibeli di harga awal gitu biar TLKM-nya nggak rugi. Nah, proses buyout ini kabarnya tuh dilakukan lewat SPV atau Special Purpose Vehicle di Singapura supaya nggak melanggar aturan pasar modal di Indonesia. Ada aja caranya ya. SPV ini berfungsi sebagai perantara transaksi antara TLKM dan GoTo, jadi ini kayak menghapus dosanya TLKM. Beberapa tokoh besar yang disebut ikut mengorkestrai ya langkah ini tuh antara lain Pak Patrick Waluyo, Pak Erick Thohir, dan Pak Boy Thohir, Garibaldi Thohir. Thank you Pak Thohir. Singkatnya tuh merger GoTo dan Grab ini bukan cuma soal konsolidasi bisnis ride hailing dan e-commerce ya, tapi juga ini tuh jadi momentum penting buat Telkom, grup Telkom itu buat menutup bab investasi di GoTo dengan cara elegan. Jadi kalau kalian nanya apakah ini bagus buat GoTo, mestinya bagus, tapi aku justru malah lebih tertarik ke TLKM-nya. Karena TLKM tuh selama ini kalau buat investasi aku melihat aku masih ganjel di satu hal ini. Tapi kalau ini udah beres, ya udah gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya apakah GoTo boleh dibeli atau tidak, kan kalian pasti nanya itu ya. Ini tadi aku ada gambar kayak gini, kalian kalau perhatikan. Nah, ini ada bentuk kayak gini, ini potensi, artinya apa? Potensinya dia membentuk pattern inverse head and shoulders, atau dia bisa juga membentuk pattern saucer, dimana ini udah membentuk dasar huruf J, saucer, scallop ya. Kalau J itu berarti kan ini lanjut naik lagi. Saran saya ini lebih baik digunakan untuk exit atau mengurangi posisi yang nyangkut-nyangkut daripada buy. Karena kalau aku sih lebih, memang tidak ada kepastian di market, tapi lebih ada kepastian saham lain yang secara pattern price and volume-nya tuh lebih oke. Memangnya kurang oke apa price and volume GoTo? Bagus kok, price and volume-nya bagus, cuman harga di bawah 100 itu juga aku masih belum srek lah. Intinya selera ini soal selera aja, soal strategi gitu ya. Oke, sebenarnya tadi saya kelupaan bahas tentang Bum Bum. Bum Bum tuh ada akuisisi tambang emas Australia lagi dan masuk ke LQ45. Terus kemudian, tapi tadi teknikal udah aku bahas. Terus kemudian tadi kalian ada nanya soal ini ya, cukai ya. Jadi apa namanya, Pak Purbaya itu lagi mengkaji aturan popok hingga asap kendaraan tuh mau dikenai cukai gitu ya. Jadi alat makan sekali pakai, tisu basah,
rokok ilegal ya udah pastilah. Kalau rokok ilegal mah oke aja lah. Emisi kendaraan bermotor, makanan bermicin atau bernatrium tinggi, makanya makan yang sehat aja ya gitu. Tujuannya apa? Buat memperluas penerimaan negara gitu kan. Nah tapi aku khawatir karena kalau hal-hal seperti ini tuh dicukain, ini kayak ngegantiin aja nih cukai rokok nggak naik, tapi yang kena malah industri lain. Nah apakah industri popok ini sebesar industri rokok? Lucu juga ya, jadi rhyming. Rokok diganti popok. Ngaruh seberapa besar sih ke perekonomian masyarakat Indonesia? Dari rokok nggak dicukain, ekonomi, daya beli masyarakat bisa meningkat, bagus untuk consumer good dan lain-lain. Tapi kalau diganti cukai macam-macam kayak gini ya, nggak tahu deh efeknya gimana. Intinya teman-teman gak usah takut, semua ujung-ujungnya balik ke baca price and volume. Dan seperti janji aku di akhir, aku mau kasih kode promo buat yang mau join M-Trade. Tapi janji dulu, kamu harus selesaikan M-Trade Academy-nya. Apa itu M-Trade Academy? Kelasnya di sini. Kamu tidak boleh cuman nyontek dari trading ideas kita, tapi kamu harus belajar di M-Trade Academy. Di kelasnya di sini kamu harus belajar di sini. Kemudian ya, jadi harus di sini, ini kelasnya dipelajari M-Trade Academy yang biru. Selesaikan kelasnya. 2. Ikuti morning briefing setiap hari. 3. Gunakan trading ideas kita sebagai stock screener, membantu kamu untuk memilih saham, bukan langsung dihajar bleh. Kode promonya hari ini adalah HERO, HERO, HERO. DM aku dengan kode promo HERO, HERO, untuk kamu bisa dapatkan promo Hari Pahlawan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam. See you tomorrow di morning briefing M-Trade. Sorry aku gak buka Q&A lagi karena udah ngoceh panjang kali lebar. Wan-an, selamat malam. Siapa yang nyangkuters go to di sini? Cek dulu. Siapa yang nyangkuters go to? HERO bukan HERO, HERO. Miss, BRMS bisa tembus 1000 gak? Aku gak ngapalin harga saham dan gak target. Aku tuh lebih ngeliat pattern. Tapi kalau kamu penasaran ya udah tak bukain. Selalu begitu, udah bilang selesai. Halah 1000 mah gampang. Kecil, senggol dikit. Udah, gitu aja. Makanya belajar biar enggak pertanyaannya kayak gitu toh. Ya nggak apa-apa sih nanya kayak gitu, tapi nanti biar naik kelas sih. Ngantuk.